Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Kalibutu 1, yang saya hormati seluruh Dewan Guru SD Negeri Kalibutu 1. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi atau pengibasan budaya positif aksi nyata modul 1.4 oleh saya sendiri, Hilmi Halimi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum saya masuk acara diseminasi, marilah kita buka acaranya dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari kepala sekolah akan disampaikan oleh beliau Bapak Agus Haryanto, SPD EPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kalibutu 1. Marilah kita pertama-tama menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam rangka aksi nyata modul 1.4 diseminasi atau penyebaran budaya positif oleh Bapak Hilmi Halimi, SPD EPD. Sholawat dan salam kami aturkan kepada Baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Patut kita bangga, salah satu dari guru SD Negeri Kalibutu 1 ini telah mengikuti program guru penggerak yang telah dicanangkan oleh Kemendikbud. Mudah-mudahan Bapak Hilmi Halimi dalam melaksanakan pembelajarannya diikuti dari awal hingga akhir. Semoga lancar, tidak ada halangan, dan tepat waktu lulusannya sampai akhir nanti yang sesuai yang telah ditentukan waktunya. Saya bangga salah satu kita sudah masuk guru penggerak. Hari ini adalah hari bagi Bapak Hilmi Halimi untuk mengadakan diseminasi atau pengibasan budaya positif. Mari kita ikuti dengan baik ya apa yang akan disampaikan oleh Bapak Hilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu baru dari Bapak Hilmi. Nanti yang akan disampaikan awal hingga akhir, nanti bagaimana situasi dan mekanismenya yang ada. Nanti Pak Hilmi akan menyampaikan hasil diseminasi atau pembahasan budaya positif tersebut. Kiranya saya tidak akan panjang lebar untuk memberikan sambutannya. Apabila kami menyampaikan ada keliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja untuk acara diseminasi atau pengibasan budaya positif di SD Negeri Kalibutu 1 ini. Next berarti. Berdasarkan Ki Hajar Dewantoro meneparkan bahwa tujuan pendidikan itu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Di kodrat ada kodrat zaman, pendidikan itu harus selaras dengan zaman, dan ada kodrat alam, bahwa pendidikan harus sesuai dengan keadaan latar belakang, keadaan sekolah, latar belakang anak, latar belakang pendidikan anak dan sebagainya. Peran pendidik adalah memberi tuntunan arahan agar anak selalu dapat diarahkan dalam ketercapaian merdeka belajar. Ini peran pendidik di era modern sekarang ini adalah bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi harus bisa memberikan tuntunan dan arahan agar anak selalu bisa diarahkan untuk mencapai kemerdekaan di dalam proses belajar mengajar. Next story. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Menurut jenengan semua, setuju ataukah tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ini ada pertanyaan, kira-kira setuju atau tidak? Silakan dijawab sendiri dalam hati. Nanti kita akan bersama-sama mengupas satu persatu apa itu disiplin, apa itu konsekuensi, dan ada satu lagi namanya restitusi. Kemudian apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan? Ya, sering sekali kita kalau ada kesalahan diberikan hukuman dengan berbagai hal, meskipun hukuman itu tidak berkaitan dengan kesalahan anak. Hukumannya tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini setuju atau tidak setuju, silahkan nanti dijawab di dalam hati masing-masing. Kita akan mengupas satu persatu. Next Pak. Kita masuk ke disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Makna disiplin dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ada penyempitan makna di dalam kata disiplin di budaya kita. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Kecenderungannya disiplin itu membuat anak tidak nyaman, membuat orang tidak merasa dihargai untuk mencapai suatu tujuan yang dia inginkan. Lanjutkan. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Sesungguhnya siapakah yang melakukan teori kontrol ini? Ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Stimulus responnya pertama, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Stimulus respon ini tidak selalu sama dengan teori kontrol atau pilihan. Bahwa kalau teori itu kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada perbedaan di sini. Perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Kalau dalam teori kontrol, perilaku buruk pun itu pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Nanti bisa kita perdalam. Orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sesungguhnya sesuai dengan teori adalah tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain kecuali pengontrolan itu adalah dari dirinya sendiri. Maka untuk bisa merubah anak itu kita hidupkan intrinsiknya lewat dirinya sendiri, motivasi dirinya agar sadar, kemudian tidak akan mengulangi kesalahan. Saya bisa mengontrol orang lain, sebenarnya sesuai teori tidak bisa.
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini kolaborasi dan kerjasama menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau stimulus respon berpikirnya menang dan kalah, tapi pada hakikatnya secara teori adalah berpikirnya win to win atau semuanya menang, baik guru maupun murid itu semuanya menang. Win-win solution. Lanjut Pak. Disiplin perspektif ini menurut Dr. William Glasser, tujuannya ada beberapa tujuan, kemudian yang diturunkan ke dalam beberapa teori. Pada hakikatnya adalah untuk bisa melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal. Pada intinya adalah muaranya pada itu. Dari kontrol menurut Dr. William ini, yang pertama, sebelah kanan tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada yang bisa mengontrol. Ini tadi sesuai yang kedua yang tadi, bahwa makna disiplin ini adalah belajar kontrol diri dengan mengenali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, ada teori motivasi, menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri, nilai kebajikan universal, dan nanti dituangkan dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti berbeda dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah, karena keyakinan kelas dibuat oleh anak, kalau peraturan dibuat oleh sekolah. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Guru itu bisa sebagai penghukum, guru bisa sebagai pembuat rasa bersalah, juga bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, juga bisa sebagai manajer. Nanti di belakang ada materinya tersendiri. Yang terakhir, ada 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu bisa bertahan untuk hidupnya, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Ada 5 kebutuhan. Dan nanti ada segitiga restitusi, nanti ada menstabilkan, validasi, dan menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini lintas agama, lintas bahasa, lintas suku, dan sebagainya. Setiap perilaku memiliki tujuan menurut Dr. William. Dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu dicapai oleh Indonesia, anak Indonesia sekarang ini, yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang mana ada beberapa dimensi. Dimensi yang pertama dalam profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada dimensi mandiri, bernalar kritis, berkebudayaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ketika anak murid datang, ya, kita menyapa, bersalaman, senyum, sopan, dan santun. Kemudian membuat keyakinan kelas. Ini dibuat ketika awal pembelajaran akan berlangsung, kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti akan bisa membuat anak-anak didik kita merasa dirinya yang membuat, sehingga tidak akan melaksanakan atau melakukan hal-hal yang tidak atau di luar keyakinan kelas tersebut. Kemudian ada program ini juga sudah lama sekali, ya, mungkin sudah dari tahun 2015 atau 2016 ada program Nisa, lihat sampah ambil. Mungkin kita nanti bisa ditempel stikernya Nisa, lihat sampah ambil. Lanjut Pak. Kemudian ada pembiasaan di pagi hari, ada pembacaan surat-surat pendek dan doa-doa sehari-hari, kemudian menyanyikan lagu nasional dan daerah. Juga ada kegiatan Jumat bersih dan sehat, yaitu dengan senam dan kerja bakti. Lanjut Pak.
Ini contoh budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Ada tadi 6S, kemudian Jumat bersih dan sehat, kemudian menyanyikan lagu nasional, salam sapa, ya, lanjutkan. Apakah manfaat pembiasaan budaya positif yang dilakukan di lingkungan sekolah? Manfaatnya apa? Ada kegiatan di luar pembelajaran yang positif, itu manfaatnya apa? Bisa saja ada manfaatnya. Lanjutkan. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi siswa. Kalau kita misalnya sudah membuat kesepakatan kelas, nanti hal-hal yang diperbolehkan, hal-hal yang tidak diperbolehkan, dan sudah disepakati oleh anak, nanti bisa menciptakan suasana belajar ini nyaman bagi siswa. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri siswa, ya, sebagai tanggung jawab atas kedisiplinan dirinya. Kalau misalkan pernah terlambat, setelah dia meyakini jalanan kelas, dia akan sadar bahwa kesalahannya akan bisa diperbaiki. Misalnya nanti ada yang tidak mau piket, setelah berdiskusi dengan keyakinan kelas, melihat keyakinan kelas, dia akan sadar dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Kemudian meningkatkan rasa kepedulian siswa terhadap lingkungan yang ada di sekolah. Jadi mereka merasa peduli bahwa sekolah itu milik mereka, bukan milik gurunya, bukan milik siapa-siapa, tapi milik mereka sendiri, sehingga mereka akan sadar ketika membuang sampah atau ketika tentang sarana prasarana sekolah, akan menjaga sarana prasarana tersebut karena menganggap mereka sekolahnya adalah milik mereka. Kemudian adanya keyakinan pada diri mereka bahwa sekolah itu menyenangkan. Datang ke sekolah itu dengan senang, gembira, tidak ada sesuatu yang ditakutkan ketika berangkat ke sekolah. Lanjut Pak. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada persamaan dan ada perbedaannya. Lanjut Pak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika mereka membuat kesalahan, dengan restitusi mereka menyadari kemudian mau memperbaiki, sehingga tidak merasa bersalah, tidak merasa dipojokkan, tidak merasa dibully, tidak merasa dipersalahkan oleh guru, tapi mereka dengan sadar dari dalam dirinya sehingga mau memperbaiki kesalahannya. Inilah restitusi. Kemudian hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu biasanya kadang-kadang secara spontan. Kalau ada kesalahan, kita kasih hukuman itu dengan spontan. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Ketika kita menggunakan hukuman, anak itu tidak akan tidak akan bisa dirinya sendiri, menguasai dirinya sendiri, dan mereka akan berulang terus. Karena apa? Belum tumbuh kesadaran di dalam dirinya, kesadaran dalam dirinya bahwa kesalahan itu sebenarnya apa, karena hanya dihukum oleh guru. Tapi berbeda dengan restitusi, bisa menyadarkan anak sehingga tidak melakukan kesalahan bisa terulang lagi. Lanjut Pak. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap memerintah diri sendiri. Ini hakikat dari kemerdekaan. Lanjut Pak. Nah, ini ada beberapa contoh. Dari contoh ini masuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Ini karena datangnya terlambat. Ini dulu ketika kita masih sekolah,
Ketika kita terlambat, disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali atau 1 halaman. Bahwa tindakan seperti ini sebenarnya adalah bukan sebuah konsekuensi, tapi hanya sebuah hukuman. Tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa. Terlambat, hanya suruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi. Tapi karena tidak akan memberikan solusi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga sebuah hukuman karena tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kalau seperti ini sebuah konsekuensi. Karena apa? Ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Karena mencoret-coret tugas, maka harus diganti, harus mengganti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ini juga sebuah konsekuensi. Karena dia melakukan kesalahan yaitu menumpahkan air, maka ya konsekuensinya harus membersihkan tumpahan air tersebut. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini bukan konsekuensi tapi sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Ini bukan hukuman tapi konsekuensi. Karena apa? Di dalam mata pelajaran PJOK tentu saja ada pemanasan. Karena dia terlambat 10 menit, maka tidak melakukan pemanasan, maka boleh diganti dengan lari. Tapi kalau ada kaitannya dengan materi yang lain, bukan sebuah konsekuensi. Tapi kalau kaitannya dengan pelajaran PJOK, ada yang terlambat 10 hari itu adalah sebuah konsekuensi. Lanjut Pak. Kemudian perbedaannya antara konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman itu menyakitkan, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tersakiti. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu tujuan harus terjadi, tidak perlu melewati atau menyakiti anak. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Secara konsekuensi, ini membuat anak merasa tidak nyaman, cuma jangka waktunya pendek. Hukuman akan membuat anak membenci kedisiplinan. Karena konsekuensi akan membuat anak menghargai kedisiplinan. Hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi ini stimulus atau rangsangan dan tanggapan atas segala sesuatu yang terjadi. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman ini konsep diri jadi buruk, kalau konsekuensi membuat konsep diri menjadi lebih baik. Di dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat anak merasa marah, bersalah, dipermalukan, tak dihargai. Sedangkan konsekuensi membuat anak tidak nyaman, tapi dalam waktu yang sementara. Lanjutkan. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan disiplin, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman tadi sesuatu yang mungkin harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi restitusi pilihan. Tidak nyaman untuk murid, ini hukuman. Kalau konsekuensi tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, dan restitusi menguatkan anak untuk jangka waktu yang panjang. Hukuman mendapatkan keadilan korbannya. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Setelah
restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman membuat anak merasa tersakiti dengan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman saja. Dan restitusi membuat anak bisa mendapatkan penguatan di dalam dirinya. Dan beberapa hal yang berkaitan dengan hukuman untuk restitusi ini ada beberapa contoh yang lain. Lanjut Pak. Ini juga masih berkaitan dengan hal-hal tadi. Lanjut Pak. Restitusi menurut dosen adalah proses menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Cirinya bahwa restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kalau ada anak membuat kesalahan, kita restitusi sehingga anak tidak merasa bersalah, bisa menebus kesalahannya dengan belajar dari kesalahannya, kemudian bisa memperbaiki hubungannya. Restitusi sifatnya tawaran, bukan paksaan seperti hukuman. Restitusi menuntut anak untuk melihat dalam dirinya, unsur intrinsiknya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokusnya pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut Pak. Ada 2 kasus yang saya kemarin sudah restitusi. Yang pertama, kelas 5 Cila tidak mau membersihkan atau membersihkan kelasnya, padahal piket tersebut adalah sudah beri tanggung jawabnya. Kemudian pada kasus yang kedua, Alika juga anak kelas 5 terlambat ke sekolah karena bau kesiangan. Ini ada videonya, mari kita bersama-sama nonton video. Selamat pagi Cila. Pagi. Ini waktunya istirahat ya, jam Iya. 9. Bapak mendapat laporan katanya kamu tidak piket, betul? Betul Pak. Kenapa tidak piket? Malas Pak. Kenapa malas? Karena kelasnya terlalu kotor. Terlalu kotor. Nah, kalau semua orang seperti kamu nanti kelasnya bagaimana? Kotor banget kan? Iya. Kamu berarti sudah melanggar kesepakatan Kelas. yaitu apa? Tidak mau pikir. Iya, tidak mau berarti melanggar apa? Melanggar kesepakatan kelas. Yaitu
tentang kerja sama. sama. Tidak mau bekerja sama dengan temannya, dengan regu Ya. dengan regu piketnya. Kalau semuanya tidak mau piket seperti yang dikatakan tadi, kamu kelasnya semakin Kotor. kotor ya. Maka dari itu kira-kira ke depan kamu bisa nggak merubah? Bisa Pak. Dengan cara apa? Piket Piket setiap jadwalnya. setiap jadwalnya, nyapu ya. Ya. Dengan terpaksa apa tidak itu? Tidak. Tidak ya. Kamu di rumah piket nggak? Piket Di rumah bisa nyapu? Bisa ya. bisa. Bantu-bantu bapak, bantu-bantu ibu dengan nyapu, nyuci ya. Ya. Ya, diterapkan juga di sekolah karena sekolah adalah rumah Pak. kedua ya. Kamu nyapu, teman-temannya juga nyapu supaya ada kerja. Sama. Kalau kelasnya bagus, kelasnya bersih, yang senang siapa? Guru. Guru kamunya ikut seneng nggak? Ikut. Iya, semuanya seneng. Jadinya semuanya bersih, semuanya sehat. Itu saja ya. Nanti ke depan diperbaiki supaya bisa melaksanakan Piket. tiketnya ya. Terima kasih ya Cila ya. 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 Selamat pagi. Saya dengar kamu tadi melanggar kesepakatan kelas. Apa itu? Kamu terlambat. Akhirnya bangunnya kesiangan. Kenapa? Kamu kok bisa sampai terlambat? Karena tadi malam Bermain game sampai malam. Oh, berarti tadi malam kamu main game sampai malam, akhirnya bangunnya kesiangan. Akhirnya untuk berangkat sekolah kesiangan. Tahu nggak akibat yang ditimbulkan? Ya, kamu berarti kenapa? Melanggar kesepakatan kelas, yaitu disiplin. Hanya tidak berdisiplin dalam waktu. Karena kamu sudah melakukan tindakan melanggar disiplin kelas, kira-kira ke depan nanti bisa nggak diperbaiki? Dengan cara apa? Nah, tidak, jangan terlalu malam. Terus main-main game. Ya, main gamenya ya jangan terlalu banyak ya, dikurangi. Itu saja ya yang perlu diinginkan supaya kamu tidak terlambat lagi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, baru saja kita saksikan, itulah contoh restitusi. Jadi restitusi bukan menghukum anak, tetapi memotivasi anak, menggali potensi anak. Kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut? Pasti ada alasan anak itu membuat kesalahan. Lanjut Pak. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan, karena keyakinan kelas seperti yang saya utarakan tadi dibuat oleh anak. Nah, dengan kita, kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh kelas untuk anak. Lanjut Pak. Ini perbedaan antara peraturan sekolah, peraturan kelas dengan keyakinan kelas yang bisa menciptakan lingkungan positif dan bisa membuat budaya positif. Lanjut Pak. Ini ada keyakinan kelas, ada datang tepat waktu, berbeda dengan peraturan kelas ya. Peraturan kelas itu yang sebelah kanan, kalau yang sebelah kiri adalah keyakinan kelas. Lanjut Pak. Nah, ini perbedaannya. Peraturan dikembalikan buku ke tempatnya. Ini sebuah peraturan.
Yang digali adalah tanggung jawabnya, bukan hanya buku yang dikembalikan, saku, ini semua hal bisa dikembalikan ke tempatnya, itu sebuah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Di dalam keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran. Ini dalam keyakinan kelas adalah menghormati orang lain dan komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Lanjut Pak. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ini ada pertanyaan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita, bingung menghadapi ulah salah muridnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita, bingung menghadapi ulah salah muridnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Bu Ambar mengeluhkan perilaku Doni yang sering meminta bekal makan siang teman-temannya secara paksa. Nah, ini menghadapi situasi ini, bagaimana kira-kira Bu Ambar yang akan lakukan? Lanjutkan. Ini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk hidup. Manusia itu bertahan untuk hidup atau survival. Kemudian ada kebutuhan untuk kebebasan atau freedom, kebutuhan untuk kesenangan atau fun, kemudian kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima atau belong, dan kebutuhan akan kekuasaan atau power. Lanjutkan. Ini jawaban tadi di kelas 2 Ibu ya, Ibu. Saya lapar karena ibu saya tidak memberi bekal. Kalau ibu jawab seperti itu, maka kebutuhan dasarnya pada dasarnya adalah tentang bertahan hidup karena tidak dikasih makan. Kalau jawaban Doni, agar teman-teman memperhatikan saya, maka kebutuhan yang belum tercukupi bagi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Tapi kalau jawaban Doni itu adalah saya hebat kan Bu, teman-teman jadi takut sama saya, maka kebutuhan yang belum tercukupi pada Doni adalah kebutuhan akan penguasaan. Saya bosan sama bekal yang berikan ibu saya. Kalau jawaban seperti itu, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan akan kebebasan. Saya senang mengganggu teman-teman, habisnya wajah mereka lucu-lucu. Ini masuk ke kebutuhan kesenangan. Lanjutkan. Yang terakhir ada 5 posisi kontrol. Di guru itu bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Contoh guru yang sebagai penghukum itu guru berbuat ada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menendang, dan sebagainya. Kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya akan ngomong, seharusnya kamu begini. Ibu kecewa dengan kamu. Nah, itu namanya membuat orang merasa bersalah. Kalau dari sebagai teman, biasanya guru mengatakan membuatkan alasan kenapa melakukan kesalahan. Kalau sebagai pemantau, ini menghitung atau mengukur, menghitung itu menilai. Sedangkan sebagai manajer, ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang diharapkan bagi sebagai seorang guru adalah tentu saja sebagai manajer. Nanti hasilnya kalau penghukum itu akan bisa memberontak, membuat orang merasa bersalah, bisa menyembunyikan, menyangkal, bisa berbohong. Kalau sebagai teman bisa ada ketergantungan. Kalau sebagai pemantau menyesuaikan diri, tidak diawasi. Tapi kalau sebagai manajer akan menguatkan pribadinya. Kewajiban. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ini masih ada kaitannya dengan yang tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang lain merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Ayolah, demi ibu atau demi bapak, ini sebagai teman posisinya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa
menyelesaikan masalah ini sebagai manajer. Kamu selalu paling terakhir ini sebagai pembuku. Lanjutkan. Yang terakhir ketika eksekusi yang sudah kita bahas tadi. Lanjutkan. Ya, adalah metode untuk penyesuaian kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya, tapi bagaimana bisa memberikan solusi. Lanjutkan. Landasan filosofinya, ini kesalahan itu adalah sebuah hal yang normal karena manusia bisa berbuat salah. Setiap manusia tahu jika berbuat salah. Semakin disalahkan dan dikritik membuat dia menjadi tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahan dan seterusnya. Lanjutkan. Nah, ini 3 langkah dalam restitusi. Yang pertama, menciptakan suasana yang positif, mengajak murid berpikir dan menganalisis kesalahannya, kemudian beri ruang pada anak untuk memikirkan solusi terbaiknya. Lanjutkan. Ini jadi sebagai restitusi ada validasi, ada menanyakan keyakinan dan menstabilkan. Lanjutkan. Demikianlah pemaparan atau diseminasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.